Nah, disitulah kemudian muncul banyak pertanyaan seperti yang Mas Budi bilang tadi. Lah kalau Deddy Kobuzier tuh ngaku-ngakunya podcast tuh. Anak-anak podcast langsung nggak bisa dong, itu bukan podcast gitu loh. Karena itu video. Ya memang karena dasarnya podcast itu adalah audio. Gimana kabar Bangkok? Baik, cuma mulai ini lagi, pick up lagi nih angkanya nih. Lagi ya? Tempo hari itu ya, lockdown bukan? Udah sempet lockdown, orang sampai emergency state kok, nggak boleh keluar dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Oke, ya bagus. Terus udah sempat masuk kantor. Oke Mas Rane. Siap. Terima kasih waktunya Mas Rane. Ini saya mau ngobrol soal podcast lah ya. Oke. Sekarang podcast semakin berkembang, setiap hari kita lihat banyak sekali ya yang diberitakan tentang podcaster yang mulai jadi selebriti dan lain sebagainya. Berbagai kalangan juga sudah mulai masuk ke podcast. Nah, tapi kan saya jadi ingat ya, sebenarnya kan podcast ini sudah lama ya ada muncul ya. Dan seingat saya awal 2000-an gitu Mas Rane udah sering ngeblog soal podcast, ngobrol soal podcast, dan sudah punya podcast sendiri. Nah, malah pada zaman itu harus cari platform yang betul-betul harus ngerti ngulik-nguliknya lah ya harus nggak segampang sekarang lah ya. Nah, saya mau nanya ini Mas Rane sebagai salah seorang pionir ya di bidang podcast di Indonesia, ya, walaupun domisilinya selalu di luar negeri sekarang. Ya, bisa diceritain sebetulnya gimana sih kemunculan podcast pertama di Indonesia, Mas Rani? Oke, sebenarnya ini menarik Mas Budi, podcast itu di Indonesia karena ada dua gelombang besar sebetulnya. Yang pertama itu kan bisa dibilang bersamaan dengan kemunculan podcast di Amerika tahun 2004. Jadi 2004 itu ketika Adam Curry mulai memperkenalkan podcast, terus disusul dengan Steve Jobs mulai promosi podcast di iTunes. Itu kan geger semua orang tuh ketika itu, dan semua orang akhirnya bergerak pindah ke podcast. Pada saat itu sebenarnya sudah ada kemudian orang Indonesia yang nyamber kesempatan ini. Ada Mas Boy Avianto, masih kenal? Masih ingat banget kan ya? Dia waktu itu masih kuliah di Jerman dan dia salah satu yang memulai ikutan podcast ini di tahun 2006. Waktu itu dia masih pakai PDA Motorola itu untuk ngerekam itu podcastnya itu. Jadi belum kalau dulu kan podcast itu harus proper, harus alat, mixer segala macam, dia pakai PDA. Dan waktu itu sempat kepikiran, man, this is the future of podcast nih. Akan segampang ini podcast suatu saat. Tapi ternyata itu berbelas-belas tahun kemudian gitu. Terus ada teman macet itu kalau nggak salah itu ada Mas Aulia Masna dan beberapa teman-teman lain juga sudah bikin. Kalau saya sendiri kan gara-gara nyamber tren ini karena dulu kerja di radio, terus kemudian menyarankan radio juga untuk punya podcast karena kita melihat ini trennya akan bagus. Itu sebenarnya gelombang pertama. Oh ya, patut juga dicatat di gelombang pertama ini ada nama-nama kayak Safir Senduk. Safir Senduk itu dari dulu udah ada loh di iTunes. Jadi polanya itu iTunes, gelombang pertama itu basisnya kuat di iTunes. Cuma memang belum segila sekarang gitu untuk pamornya, tapi paling tidak sudah ada itu Indonesia dalam sejarah itu. Nah, baru 2016-an ke sini ada tren menarik dari podcast ketika muncul aplikasi yang namanya SoundCloud. SoundCloud ini kan basisnya buat musisi sih sebenarnya, memperkenalkan karya-karyanya. Tapi saat itu masuklah orang-orang kayak Joshua Suherman, sempat dia bikin, kemudian ada podcast awal minggu, kemudian juga ada beberapa orang lain, termasuk Pangeran Siahaan yang sekarang jadi juragan podcast di Box to Box, itu dia sempat bikin. Dan ini adalah orang-orang yang punya followership banyak, yang kemudian membawa follower-follower mereka untuk mendengarkan podcast, dan disitulah podcast mulai naik. Nah, itu menurut saya sih itu gelombang keduanya podcast mulai masuk di Indonesia itu. Dan kemudian 2016, 2017, 2018 muncul yang namanya aplikasi Anchor. 2019 dibeli oleh Spotify, ya udah booming sejak saat itu podcast di Indonesia. Apa topik-topik yang populer sekarang Mas Rane di kalangan podcaster?
Kalau topik itu, kalau awal-awal gelombang awal memang rata-rata orang IT ya. Jadi ngomonginnya tuh IT lah segala macam. Saya masih ingat saya subscribe di Teman Macet itu ngobrolnya tuh semuanya terkait dengan IT, programming dan lain sebagainya. Tapi sekarang aplikasinya udah mulai meluas. Jadi kalau mau dilihat trennya sekarang itu banyak yang tren ngobrol-ngobrol, nongkrong gitu istilahnya, nongkrong ngobrol, ngebanyol tentang macam hal. Itu dipelopori oleh orang-orang kayak Podcast Mas, kayak Rapot, kayak BKR Brothers yang memang sudah public figure ya, orang-orang radio. Tetapi juga banyak juga tren monolog, di mana setiap orang itu punya podcast bercerita tentang macam hal yang mereka lakukan sendiri, dan ini adalah salah satu pelopornya itu orang-orang seperti misalnya Rintik Seduh, yang selalu ada di peringkat pertama di Spotify saat ini. Terus juga yang mulai pick up itu adalah horor, itu gila-gilaan itu angkanya. Dan yang satu lagi adalah kalau ngomong kategori itu adalah kategori yang mulai naik sekarang itu adalah, saya sih menyebut istilahnya naratif podcast. Jadi podcast yang dikemas dengan bagus, dengan sound effect, dengan suara yang sudah proper, dengan alat rekam yang bagus, bahkan sampai kemudian ada yang bikin beberapa drama-drama podcast. Itu udah mulai banyak banget. Jadi era sahur sepuh reborn kayaknya nih. Kejadian ya. Kejadian. Waduh, seneng banget kalau ngelihat sekarang ini, karena dulu tuh pertama bikin podcast, saya tuh bikin pertama kali channel 2006 tuh yang denger paling 10 orang. Masih bisa dihitung dengan jari. Sekarang gila. Gila, Masya Allah, keren banget. Sekarang Mas Rane podcastnya di mana? Saya sekarang ada 3 podcast. Yang pertama itu Suarane. Suarane ini sebenarnya yang cikal bakal podcast saya dari dulu, dari tahun 2006. Cuma mulai benar-benar pakai branding Suarane itu sekitar 2016 ketika mulai pick up lagi podcast. Itu sebenarnya sharing tentang segala macam hal yang bersifat audio, kemudian podcast, terus sharing podcaster atau rekomendasi podcast bagus gitu. Terus yang kedua itu Kepo Buku. Kepo Buku itu lebih kepada hobi saya sih sebenarnya untuk baca buku, terus ngajak 2 orang teman di 3 negara kita, Bangkok, Indonesia di Ambon, sama di Singapura untuk ngobrol buku tapi dengan gaya-gaya ala-ala warung kopi gitu, yang gaya-gaya santai. Niatnya sih kita mau mendemistifikasi obrolan tentang buku supaya nggak terlalu bikin jidat berkerut gitu. Mudah-mudahan sih berhasil. Terus yang terakhir ini baru saya launch tahun tahun lalu, tapi ini lebih sebagai laboratorium. Jadi saya sebutnya podcast Babelo. Jadi podcast tentang generasi-generasi Babelo, generasi-generasi yang besar sebelum era digital gitu. Dan ya itu cerita tentang macam-macam, tapi sebenarnya itu saya pakai untuk laboratorium saya untuk bereksperimen dengan macam-macam format podcast lainnya. Gitu Mas Budi. Terakhir ini juga ada istilah podcast tapi di YouTube gitu ya. Terutama dengan munculnya Deddy Corbuzier, terus udah bilang gue lagi nonton podcast, ternyata Deddy Corbuzier di YouTube. Itu gimana komentar Mas Rane soal terminologi podcast yang ada di YouTube? Iya, itu karena Budi Putra belum masuk aja. Kalau udah masuk sih langsung rame itu. Tapi ini sering banget karena saya awal tahun 2020 itu saya mendapati diri di posisi yang agak-agak tidak pernah terpikirkan sebelumnya, ketika saya harus ngasih training banyak untuk memperkenalkan podcast gitu. Nah, disitulah kemudian muncul banyak pertanyaan seperti yang Mas Budi bilang tadi. Lah kalau Deddy Corbuzier tuh ngaku-ngakunya podcast tuh. Anak-anak podcast langsung nggak bisa dong, itu bukan podcast gitu loh. Karena itu video. Ya memang karena dasarnya podcast itu adalah audio. Adam Curry itu memperkenalkan podcast itu formatnya adalah audio. Tapi kemudian ketika iTunes diperkenalkan, atau Steve Jobs memperkenalkan fitur video di iTunes, jadilah ada versi yang video juga. Jadi sebenarnya nggak masalah. Dan kalau menurut saya sih, yang kemudian membedakannya adalah hanya karena yang satu ada unsur video, yang satu audio aja. Tapi sifat podcastnya itu tetap ada, dalam artian ada exchange, ngobrol kayak begini, terus juga biasanya statis, dalam bentuk videonya statis itu dalam artian mulai dari sekedar gambar kayak slideshow, atau kayak video seperti ini, atau kayak Mas Deddy Corbuzier gitu dengan 3, 2, 1 close the door itu settingnya orang lagi ngobrol. Nah itu yang menurut saya bisa dibilang sebagai itu juga podcast video, dan membedakannya dengan vlog. Tetapi
Saya sendiri selalu berprinsip adalah mau video, mau audio, podcast itu harus dengan audio in mind, gitu. Dan ini teori yang sebenarnya sudah saya buktikan ketika misalnya saya mengambil podcast orang yang memang benar-benar basisnya ada di video, kemudian saya download audionya dan saya dengar audionya aja, itu suaranya beda. Nggak menarik buat telinga gitu loh. Tetapi dia jadi menarik karena ada unsur videonya. Jadi ada orang ngobrol, jadi dia ketolong. Tapi ketika kita ambil audionya aja nggak bagus. Jadi salah satu unsur lain yang menurut saya penting adalah ketika mau bikin podcast video, use audio in mind. Jadi pola pikirnya itu audio dulu. Jadi dibikin bagus dulu audionya, dibikin bagus mikrofonnya. Ya syukur-syukur bisa beli kayak mikrofon Mas Dedi yang harganya 8 juta gitu. Mas Rane, kira-kira apa tips buat orang atau siapapun yang ingin masuk ke podcast? Tips buat orang yang masuk ke podcast, saya selalu bagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama itu udahlah, nggak usah mikir, langsung bikin gitu. Karena kan sekarang udah ada aplikasi yang namanya Anchor. Ingat nggak Mas, zaman-zaman kita ngeblog dulu? Kalau ditanya, gimana ya kalau mau masuk ke blog? Udah langsung bikin account, bikin. Langsung tulis aja gitu. Dan itu terbukti banyak banget. Itu yang mungkin mendorong booming podcast persis kayak booming blog dulu. Orang main bikin aja segala macam lah, pokoknya mau ngomong kayak mau ngebanyol kayak, bahkan ada orang yang setiap Jumatan dia pasang recordernya terus dia upload, itu lumayan loh, ada yang dengerin loh. Jadi tahap pertama itu bikin dulu gitu loh. Tahap kedua ini sebenarnya lebih kepada teman-teman blogger waktu itu. Jadi banyak teman-teman blogger karena ya kita kan dari generasi blogger ya Mas Budi ya. yang suka bikin blog dulu awal-awal tahun 2000-an. Advice saya adalah oke, kalau blogger mau coba main di podcast, cobalah cari artikel-artikel lamanya dulu. Kemudian diaudiokan, dibacakan, syukur-syukur bisa dibacakan dengan gaya yang naratif, yang lebih storytelling. Keuntungannya 2, yang pertama kita sudah memulai podcast secara proper, yang kedua artikel-artikel blog kita jadi keangkat lagi yang lama-lama itu, terutama lihat-lihat yang bagus engagement-nya, naikin lagi, dan blog kita jadi punya tambahan fitur audio di bawahnya gitu. Itu dan itu bisa dilakukan dengan mudah dan murah. Itu yang jadi dasar saya. Apalagi kalau di WordPress pakai plugin, otomatis tuh langsung narik setiap kali ada episode baru. Itu tahap kedua. Tahap ketiga baru dibikin secara proper, dalam artian lebih naratif mungkin, editingnya diperhatikan, mic-nya diperhatikan, kemudian juga brandingnya udah mulai khusus. Bahkan sekarang udah mulai banyak yang main di monetisasi, Mas Budi. Gitu. Kayak mirip kayak awal-awal kemunculan blog gitu. Akhirnya banyak yang kemudian monetisasi blognya juga kan. Persis banget kayak begitu. Menarik Mas Rane diskusinya. Terima kasih ya. Siap, Mas Budi.